Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali penanganan banjir yang ada di Jakarta, teman-teman. Salah satunya adalah masalah banjir rob yang selalu menghantui bagi saudara-saudara kita yang tinggal di pesisir utara Jakarta. Dan pemerintah kita mengantisipasinya ataupun memberikan solusi, salah satunya melalui mega proyek NCICD, National Capital Integrated Coastal Development. Dan proyek NCICD ini adalah masukan dari si mantan penjajah Indonesia ya yang pernah menjajah beberapa dekade ya, yaitu negara Belanda, teman-teman. Karena negara Belanda ini negara Nederland ya, ataupun negara yang di bawah laut, sehingga Indonesia dan Belanda ini beti-beti ya ataupun beda tipis ya. Dan di depan kita ini sudah hampir selesai ya untuk di sisi hulunya ataupun sisi dekat jalan ini. Dan di sisi kanan sekali itu pasti kalian akan bertanya-tanya, kenapa di sisi kanan itu tidak dibikin silinder beton juga. Jadi teman-teman, beberapa saat yang lalu saya sempat jalan-jalan di Sungai Mokofart ya. Akhirnya saya terjawab kenapa di sisi kiri depan atas itu tadi tidak terisi. Kemungkinan besar itu karena space untuk pontonnya ataupun press silinder beton ini tidak ada tempat ya alatnya, sehingga hanya sampai 3/4 saja. Jadi disisakan 1/4 di depan itu tidak dilakukan pemancangan silinder beton juga. Jadi nanti itu akan dibuatkan secara manual, teman-teman. Dibikinkan tanggul secara manual ya, kan ini menggunakan mesin ketika menanggulnya. Jadi nanti dia akan ditutup secara manual seperti gambar lapisan di video ini ya, teman-teman, sehingga semua akan tertutup rapi. Dan pastinya penutupan ini kemungkinan besar akan menunggu dulu hingga proyek NCICD ini selesai, barulah masuk kembali untuk melakukan penutupan di daerah ujung yang belum tertutup ini, teman-teman. Dan program pembangunan National Capital Integrated Coastal ini, teman-teman, menyediakan solusi terpadu untuk yang pertama menghadapi tantangan banjir rob, yang kedua adalah sanitasi, yang ketiga adalah penyediaan air yang lebih baik pastinya ya. Terus yang keempat konektivitas yang lebih baik, dan yang kelima adalah pengembangan masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan. Dan mega proyek NCICD ini, teman-teman, terbagi atas dua tupoksi ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusatnya itu salah satunya adalah Cengkareng Drain di depan kita ini, teman-teman. Jadi di Jakarta itu ada 13 sungai, 8 pintu air, dan 4 kanal buatan. Dan 4 kanal buatan itu adalah Cengkareng Drain, Banjir Kanal Barat, Cakung Drain, dan Banjir Kanal Timur. Dan ke 13, 8, dan 4 itulah yang masuk tupoksi pemerintah pusat, teman-teman, dalam penanggulangan banjir di Jakarta. Tetapi untuk NCICD ini tupoksi dari pemerintah daerah ataupun Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini SDA DKI Jakarta ya, teman-teman, itu ada 6. Yang pertama adalah Pantai Mutiara, yang kedua Nizam Zahman Timur, yang ketiga Muara Angke, yang keempat Sunda Kelapa, yang kelima Kali Blencong, dan yang keenam adalah Kamal Muara ya. Dan keenam ini, teman-teman, saya sudah liput juga ya, dan sudah dilaksanakan pembangunan tersebut dari tahun 2017 dan terus dilakukan penyempurnaan ataupun percepatan pembangunan ya untuk NCICD ini, karena ini sepanjang pesisir utara dan barat Jakarta ini nantinya akan ditanggul semua, teman-teman, sejauh
kurang lebih 46 kilometer ya, dan saat ini baru 13 sampai 14 kilometer saja yang sudah dikerjakan. Dan di depan kita ini menggunakan press silinder beton ya teman-teman. Jadi ini setahu saya dia dibor dulu ya, dibor dulu masuk ke dalam ataupun berbarengan. Jadi berbarengan di press masuk ke dalam sekaligus dibor juga ya, agar mempermudah pemancangan spoonpel ataupun silinder beton yang ada di tempat ini. Karena kalau langsung kan pemancangan paku bumi ataupun silinder beton ini kan bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang digunakan palu ya, yang biasanya digunakan di sungai-sungai yang jauh dari pemukiman. Tetapi kalau pemancangan ini dekat dengan pemukiman, biasanya sih dibor dulu ya, ataupun seperti di depan kita ini cara pemancangannya agar meminimalisir namanya getaran. Karena kalau terlalu bergetar sekali bisa mengakibatkan rumah pada retak-retak nanti ya. Nanti ibu rumah tangga pada protes semuanya nanti ya. Dan di depan kita ini adalah kita hampir ke muaranya ya teman-teman. Dan informasi terakhir yang saya dapatkan, nanti pemancangannya itu hingga ataupun sampai di sini saja ya teman-teman, tidak sampai ke ujung dari muara Cengkareng Dren ini. Dan seperti biasa di sini sungainya agak butek ya ataupun agak hitam ya. Ini salah satu bertanda bahwa aliran sungai kita ini tidak terlalu bagus ya, karena masih banyak warga kita yang menjadikan sungai, got, kali itu sebagai TPA mereka ataupun tempat pembuangan sampah ataupun tempat pembuangan akhir sampah mereka ya. Jadi mereka tidak berpikir panjang ya, sehingga bisa mengotori sungai kita pastinya. Dan di depan kita ini salah satu ini ya alat dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini kalau tidak salah Interceptor 001. Jadi dahulu kala ini sebelum ada NCSCD ini dia ada tali yang cukup panjang ya. Jadi dia membentang dari ujung sungai ke ujung sungai yang satunya lagi ya. Jadi ketika ada sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan yang hanyut ke muara, maka dia akan diangkat ke Interceptor 001 miliknya Dinas Lingkungan Hidup, sehingga bisa meminimalisir namanya sampah yang mengalir ke laut pastinya. Dan di depan kita ini adalah salah satu perumahan di atas laut ya, ataupun reklamasi lah ya, ini bahasa kerennya. Dan saya tidak tahu ini cukup berani juga ya ini saudara-saudara kita yang tinggal di reklamasi ini. Sehingga apa ya, kalau tiba-tiba ada banjir rob itu gimana ya mereka ya. Ya Allah, semoga mereka dilindungi selalu ya sama Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Salah satunya adalah banjir rob. Dan mungkin di sini airnya tidak ada air tanah ya yang digunakan ya. Ini mah airnya air pump sudah pasti kayaknya, ataupun PDAM ya, karena kalau menggunakan air tanah maka dia akan mendapatkan air asin mungkin ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini, sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai dan menghormati jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan itu ada terus sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.